sudah menjadi satu paten yang bisa dipakai bersama atau memang digunakan di paguyubannya masing-masing seperti itu. Ini pertanyaan, mungkin langsung dijawab saja ya, nanti saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Monggo Pak Anggus dan Pak Naim. Baik, baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Budi Arja gini, jadi sebetulnya ini kalau di lingkungan internal kita di budidaya ini sudah dilakukan seperti itu. Nah, cuma kan di masyarakat itu kan masih ada kebingungan karena masih terjadinya sinkretik sebetulnya. Karena tata cara yang kita pakai atau yang asal dari kita ini kan dipakai juga oleh warga-warga, saudara-saudara kita yang Muslim. Cuma kan bedanya pada waktu misalnya prosesi penguburan. Nah, kalau kita itu pakai tadi doa segala macam itu menitip-nitipkan dengan itu. Nah, kalau ditambah Islam kan ada apa namanya? Ada takbir, ada apa? Ya kan? Kemudian waktu peringatan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari dan selanjutnya itu kan disebut tahlilan. Nah, tahlilan ini kan sebetulnya acara yang kita ini cuma ditambahkan dengan bacaan-bacaan doa dari Quran. Jadi sebetulnya itu udah percampuran. Nah, di kalangan penghayat ini masih ada sebagian yang menggunakan ini karena lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya dia ada di sekitar yang ya muslimnya kental, kemudian dia menyendiri ya apa boleh buat ngikutlah tahlilan. Tapi kalau yang sudah agak ini ya udah ada kelompok cukup banyak, ya sudah murni dengan tata cara kita. Jadi tidak ada bacaan-bacaan Qur'annya, tapi justru dikembalikan ke bacaan-bacaan soal kidung, soal dangdang gula misalnya. Nah, itu yang intinya adalah wejangan-wejangan juga gitu. Jadi itu bedanya. Jadi ke depan saya kira memang kalau di organisasi kami sudah ada orang yang khusus menangani soal prosesi upacara pemakaman ini. Jadi udah sampai yang di Bandung, udah sampai ke melayani yang di Subang karena di Subang belum ada, yang ke Majalengka misalnya ini kita kepaksa karena di daerah-daerah sudah hilang, sudah kehilangan apa kehilangan ininya lah gitu. Jadi terpaksa harus dimulai lagi pengembalian kepada nilai-nilai yang sesungguhnya gitu. Jadi itu saya kira jawaban saya untuk Pak Budi Arja. Jadi kita sudah melakukan itu, sudah juga punya pemukanya dan sudah dipraktikkan di dalam prosesi-prosesi yang di mana warga penghayat mengalami kematian ya atau mengalami itu. Dan ini sebetulnya kalau dilihat di masyarakat Sunda pada umumnya ya seperti itu. Jadi bedanya cuma soal bacaan pakai doa itu atau tidak gitu. Itu saja, makasih. Silakan Pak Naim. Mungkin jika ada tanggapan atau jawaban, atau tadi sudah sebagian besar sudah terjawab oleh Pak Anggus. Ingin menyampaikan lagi atau sudah cukup? Iya, ini ada pertanyaan kalau layonnya itu punya ilmu terus direkremasi. Apakah dari Mbak Feby ini ya? Iya, betul. Ini jadi gini, kalau orang itu jadi orang yang dikremasi, orang yang diperabukan itu adalah proses kembali ke alam sari-sari bumi itu lebih cepat daripada dikebumikan, daripada dikubur. Tetapi tetap yang namanya ngunduh waing pakarti. Ngunduh waing pakarti itu adalah menuai hasil perbuatannya pada saat hidup itu tetap berlaku. Tuhan itu maha adil. Jadi keadilan di dalam ketika orang itu meninggal dunia, kalau dia di dalam kehidupannya itu selalu ngudi ilmu jaya kawijayan atau tadi disebutkan kanuragan, maka ini akan mempengaruhi dalam kematian. Jadi rohnya itu nggak akan bisa kembali langsung kepada alam sumbernya. Tidak bisa kebat kalau menurut saya. Ya, tidak langsung ke sana, tidak kembali, nyangsang ya. Kalau orang Jawa itu nyangsang. Jadi dia masih nggak bisa lancar lah. Karena dia rohnya ini akan ditarik oleh ilmunya tadi kembali ke sari-sari bumi tadi. Jadi nggak bisa langsung kembali ke asalnya. Mungkin itu Mbak. Matur nuwun.
Terima kasih Pak Nayan. Sebenarnya tadi saya baru mau membacakan pertanyaannya, tapi ternyata sudah dibacakan sendiri oleh Bapak. Nah, ini juga pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan dari Mbak Feby Lestari, yaitu dari Mbak Like, Bapak atau Ibu ini ya, Like Su. Bagaimana dengan kematian yang tidak natural atau tidak biasa? Apakah dapat mengubah tata cara pemakaman atau perlakuan kepada layon, ataukah mempunyai tempat yang berbeda dalam dunia pasca kematian? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Engkus dan juga Pak Nayan dari perspektif masing-masing paguyuban. Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya dalam keadaan tadi tata cara dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tidak normal, ya bisa saja terjadi kan tidak bisa dilakukan tata cara yang seharusnya, gitu ya. Dan itu tadi juga sudah saya jawab, misalnya soal dalam masa COVID gitu ya, atau mungkin dalam keadaan misalnya mayat atau meninggal tapi mayatnya tidak ditemukan misalnya. Nah, prosesi ini kan sebetulnya bisa tetap dilakukan di rumah si mendiang, ya, di rumah ini. Jadi tetap tata cara tadi seharinya, 3 harinya, 7 harinya, ya itu tetap dilakukan dan itu dalam sistem keyakinan kami pasti akan nyambung dengan yang meninggal, juga nyambung dengan Tuhan gitu. Jadi doa-doa ini akan juga ketangkap oleh yang bersangkutan. Gitu. Jadi itu. Kemudian saya nambahkan soal tadi yang kanuragan tadi yang Mas Nayan bilang. Ya memang itu. Jadi walaupun dibakar hilang itu secara ini abunya, tapi abunya pasti tidak akan hilang juga gitu. Walaupun sudah jadi abu gitu. Nah pasti karena tadi masih terikat duniawi. Nah, karena tadi ilmu kanuragan, nur cahaya raga, ya raga yang dari 4 unsur itu. Jadi cahaya raga itu yang menguasai itu. Jadi jelas dia tidak akan pulang dengan sempurna jiwanya karena tadi terikat ke raga itu. Dan itu juga bisa ya dibantu gitu sama orang yang masih hidup yang memahami tentang proses mengarahkan untuk menuju kesempurnaan itu bisa. Walaupun biasanya suka ada syaratnya gitu ya, tapi itu bisa dilakukan untuk menyempurnakan yang belum sempurna. Seperti tadi saya sampaikan di rumah kosong ada gangguan ternyata ya karena dia tidak bisa pulang. Jadi ibarat tadi gambaran saya burung sangkarnya rusak, dia bingung mau kemana, ditungguin aja sangkarnya di situ gitu. Nah itu jangan sampai terjadi itu, ya itu dengan adanya pengarahan, diarahkan kemana seharusnya berjalan. Itu saya kira. Terima kasih. Ya, ini saya sedang membaca semua pertanyaan. Saya pikir seluruh pertanyaan yang ada di dalam kolom chat ini sudah terjawab secara eksplisit dari pemaparan kedua narasumber. Mungkin saya akan menutup dengan satu pertanyaan terakhir dari Ibu Adriani. Ibu Adriani menanyakan mengenai ritual memang penting bagi yang meninggal maupun yang ditinggalkan. Apakah kita dapat mengenali sang sumber karena terlalu fokus pada ritual? Bukankah lebih esensial mengenalinya? Ya, maksudnya Tuhan di sini. Apakah tidak ada pengampunan setelah meninggal? Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Monggo saya persilahkan untuk Pak Engkus dan juga Pak Nayan memberikan jawaban. Saya dulu ini ya. Oh ya, monggo Pak. Ya, jadi memang ketika kita hidup ini sebenarnya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengenalinya, ya mengenal Tuhan. Nah, di dalam ajaran Sabda Dharma ada tadi yang saya sebutkan dengan ajaran rajut. Rajut itu adalah artinya belajar mati sakjroning urip, belajar mati di dalam hidup. Ya, bagaimana kita mengenal kematian, prosesnya bagaimana, lalu ruh itu ketika dia akan meninggalkan wadak, meninggalkan raga. Ini dilatih ketika kita masih hidup. Supaya ketika kita betul-betul mengalami kematian, kita tidak salah jalan.
Sebab di sana ada cahaya gelap dan ada apa? Alam gelap dan alam cahaya. Kalau orang itu sudah biasa dengan belajar rajut di dalam kehidupan ini, karena sudah membiasakan si sukma ini keluar dari raga, maka dia nanti nggak gitu, nggak bingung. Lalu memang lebih baik kita mengenal Tuhan, mengenal sumber kehidupan. Ya kalau bisa besok kita meninggal ya langsung ke alam langgeng, ke alam abadi yang sempurna. Jadi kita tidak menunggu ritual karena di dalam ajaran Sabda Dharma itu ada asas namanya ngunduh wong pakarti. Ngunduh wong pakarti itu adalah memetik hasil kehidupan ini. Bagaimana tanaman kita pada saat kita hidup. Kalau tanaman kita luhur ya kita petik dengan keluhuran. Maka nur ini akan berangkatnya akan kembali ke alam yang luhur, sumber kehidupan. Mungkin itu, mohon maaf, saya akhiri aja ini sekalian, rayu. Monggo Pak, ya monggo Ya, Pak. ya makasih. Saya ngelengkapin aja tadi udah disampaikan Pak Naen. Jadi sebetulnya proses ritual itu kan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk penghayatan terhadap hakikat hidup sebetulnya. Dan juga pendekatan terhadap juga sifat-sifat ketuhanan gitu ya. Dan ini memang di ajaran penghayat seperti yang Pak Naen sampaikan, ada yang metodenya dengan kalau di Sunda itu istilahnya miraga sukma gitu ya, yang tadi yang keluar si ingsun untuk keluar dari diri, kemudian masuk ke alam yang lain itu miraga sukma. Kalau di Jawa juga ada mirogo sukmo ya. Nah itu juga ada ilmu itu gitu ya, atau pemahaman soal itu. Tapi dasarnya kan sebetulnya lebih ke bagaimana menghayati dan menggali hakikat hidup dan kehidupan dengan apa yang disebut dengan sangkan paraning dumadi itu. Karena sebetulnya sangkan paraning dumadi itu adalah mengkaji bahwa hidup kita itu dari mana sih? Kita ini apa sih yang terdiri di dalam diri ini? Ada raga, ada rasa, ada ingsun. Gitu. Dari mana mereka semua? Dan apa tugas hidup di dunia? Terus nanti kalau sudah selesai tugas hidup di dunia ini, tadi kontraknya, kalau Pak Naen kontraknya sudah selesai, mau kemana? Nah, tentu kan harus kembali ke asalnya masing-masing. Si ingsun asal dari mana? Dari Tuhan, ya harus kembali ke Tuhan. Bagaimana jalannya? Ya jalannya berarti di dalam selama hidup di dunia ini, jangan ingkar dari sifat-sifat ketuhanan. Tuhan Maha Kasih dan Maha Sayang. Lakukan itu. Hidup kita yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan Maha Suci. Ya, hiduplah kita dengan kesucian. Usahakan walaupun kita di dunia memang tidak lepas dari godaan atau nafsu-nafsu karena kita memang hidup di dunia. Hidup di dunia menggunakan raga. Raga berasal dari dunia. Tentu punya nafsu-nafsu duniawi. Nafsu untuk harta, nafsu untuk wanita, nafsu untuk tahta, itu kan duniawi. Nah, nafsu-nafsu itu kalau kita nanti meninggal, jangan dibawa. Nah, ini kan jangan sampai kita mengharapkan nanti di surga, nanti masuk ke surga akan penuh dengan macam-macam yang gambarannya gambaran duniawi. Di ajaran kepercayaan sebetulnya nggak ada itu. Kita justru masuk menunggal dengan Tuhan. Tidak punya nafsu apa-apa lagi. Suci, bersih. Bagaikan waktu lahir kan kita tidak punya keinginan apa-apa. Tidak punya nafsu apa-apa. Kan semua orang yakin bayi itu suci. Nah, yang suci itu ya seperti itu. Nah, nanti juga waktu balik ya harus seperti itu. Tidak punya keinginan apa-apa. Kalau masih punya keinginan apa-apa, berarti masih terikat dengan dunia. Dan tidak akan pulang. Kembali ke sumber. Itu. Nah, soal pengampunan, saya kira di Tuhan itu kan maha adil. Semua ucap tekad lampah itu kan akan berbuah, akan hasil. Nanam jelek akan menghasilkan buah yang jelek. Nanam yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, hukum ini tidak akan lepas. Jadi kalaupun manusia nanti hidup di dunia, banyak dosa tentu sebelum nanti pada akhirnya memang akan kembali ke asalnya, tapi tentu akan ada proses yang sesuai dengan amal perbuatannya itu.
Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angkus atas responnya dari pertanyaan terakhir kita pada sesi diskusi Kamisan ke-18 malam hari ini. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan juga terutama kepada narasumber dan juga kepada penyelenggara. Sebelum kita tutup, saya ingin mengundang Pak Angkus memberikan mungkin bisa memberikan satu statement penutup. Di sini saya lihat sepertinya Pak Naim sudah live. Mungkin Pak Angkus bisa memberikan statement penutup dalam diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Angkus. Baik, terima kasih. Jadi ya intinya saya berterima kasih ke panitia ya, ke ICIR kita telah diberi ruang untuk menyampaikan soal prosesi dan makna dari kematian ini. Karena ini juga diumumkan masih banyak yang tidak paham. Dikiranya prosesi kematian bagi penghayat itu lain daripada yang lain gitu. Berbeda sama sekali dengan yang berlaku secara umum. Padahal kan sebetulnya disitulah yang ada percampuran gitu. Jadi sebetulnya adat kita kemudian dicampur dengan agama. Jadi kalau yang Islam pakai cara Islam, bacaan-bacaan doa-doa Islam, yang Kristen mungkin dengan doa-doa Kristen, mungkin bentuknya juga pemakamannya yang Kristen itu pakai peti gitu ya, karena pengaruh agama, tapi prosesi yang lainnya kan masih tetap dipertahankan, seperti peringatan 1 hari, 3 hari, 7 hari itu, saya kira tadi saya lihat di Minahasa juga melakukan hal yang sama. Jadi itu padahal itu kan nilai-nilai Nusantara sebetulnya yang berlaku di kita. Jadi intinya bahwa apa yang saya sampaikan memang ini tidak setiap orang setiap etnis barangkali setiap keyakinan berbeda dalam prosesi kematian, bahkan mungkin tapi intinya adalah sama. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat di Bali itu orang prosesi kematian ada yang diarak keliling kampung pertama. Itu berarti mengandung makna yang asal dari angin kembali ke angin. Ini diangin-anginkan. Kemudian dikremasi, dibakar. Yang berarti yang asal api kembali ke api. Kemudian bagian yang debunya dilarung ke laut. Artinya yang asal dari air kembali ke air, sumber air adalah lautan. Kemudian ada tulang-tulangnya yang tidak hancur, dikubur. Nah, itu menyimbolkan bahwa yang asal dari bumi kembali ke bumi. Nah, itu juga sebetulnya nilai-nilai yang tidak lepas dari tadi pemahaman soal 4 unsur pembentuk diri. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan di masyarakat Indonesia yang menganut agama itu sebetulnya percampuran dari nilai-nilai leluhur dengan agama. Jadi jangan dianggap kami itu aneh gitu. Itu sama aja. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan supaya paham bahwa itu sudah melekat di dalam kehidupan bangsa Indonesia gitu ya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Engku